nama aku Nur. Umurku 22 tahun. Dan aku mau cerita soal warung kecil di depan rumah. Warung peninggalan ibu yang kelihatannya biasa, tapi ternyata menyimpan sesuatu yang gila. Warung itu kecil, reot, cuma berdiri dari papan dan seng karatan. Letaknya di depan rumah, dikelilingi ladang singkong yang sepi dan jarang dilewati orang. Tapi anehnya, sejak aku mulai buka warung itu setelah ibu meninggal, dagangan utamaku, kacang tanah goreng dalam stoples kaca, selalu habis tiap hari. Bukan cuma itu. Yang bikin makin aneh, stoplesnya nggak pernah kosong. Iya, nggak pernah kosong. Aku nggak pernah isi ulang, tapi besoknya, selalu penuh lagi. Dan isinya sama, kacang goreng, kriuk, asin, renyah, seperti buatan ibu dulu. Aku sempat mikir, mungkin aku lupa. Tapi setelah 3 minggu, aku sadar, aku nggak pernah ngisi ulang. Sama sekali. Yang bikin bulu kuduk aku merinding, suatu malam aku bangun karena mimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku dengar suara ibu dari dapur, manggil-manggil pelan, "Nur, udah kenyang belum?" Suaranya lembut, tapi ada nada aneh, seperti geraman. Aku jalan ke dapur, dan di sana aku lihat ibu. Tapi bukan ibu. Wajahnya bukan wajah yang aku kenal. Mulutnya koyak sampai ke pipi, matanya putih semua, dan tangannya pegang stoples kacang yang sama persis kayak di warung. Dia bisik, "Kacangnya harus terus ada, atau kamu yang masuk ke dalam." Aku terbangun dengan badan basah keringat. Tapi yang bikin aku nggak bisa tidur lagi, di meja dapur, ada stoples kacang. Sama persis. Dan aku yakin, aku nggak pernah naruh stoples di sana. Paginya, warungku rame seperti biasa. Pembeli datang satu-satu. Semua minta satu hal, kacang. Dan tiap mereka makan, ekspresi mereka kayak orang ketagihan. Matanya sayu, senyumnya aneh, dan mereka selalu bisik sebelum pergi, "Enak banget, Bu." Aku makin curiga. Aku coba ambil kacang dari stoples. 1 genggam. Aku perhatiin baik-baik. Nggak ada yang aneh, sampai aku nemu 1 biji kacang yang bentuknya bukan kacang. Bentuknya bulat kecil, ada kuku di ujungnya. Kukira itu kacang rusak. Tapi pas aku pencet, teksturnya lunak, kenyal, dan ada darah netes sedikit. Itu jari manusia. Dan sejak hari itu, aku sadar, ada sesuatu yang ikut hidup di warung ini. Sesuatu yang mungkin dibawa ibu, dan sekarang, minta gantinya ke aku. Sejak kejadian aku nemu jari manusia di antara kacang, aku jadi parno sendiri. Tapi anehnya, kacang itu tetap laku keras. Pembeli makin banyak. Nggak cuma tetangga sekitar, tapi juga orang asing, nggak pernah aku lihat sebelumnya. Ada 1 bapak-bapak naik motor tua, berhenti mendadak di depan warung. Tanpa basa-basi, langsung ambil segenggam kacang dari stoples dan makan di tempat. Nggak ngomong sepatah kata pun. Begitu habis, dia cuma nyengir dan pergi tanpa bayar. Aku sempat mau panggil, tapi kaki ini rasanya berat. Kayak ditahan. Mulutku juga kaku. Nggak bisa ngomong. Baru pas motornya udah jauh, aku bisa gerak lagi. Aneh. Sore harinya, aku coba bersihin warung. Stoples kacang aku buka, aku tuangin isinya ke tampah kecil biar bisa aku pilah satu-satu. Tapi waktu aku balik badan sebentar, mambil sendok kayu di dapur, pas aku balik lagi, stoples itu udah penuh lagi. Aku sampai merinding. Padahal jelas-jelas barusan udah aku kosongin. Yang lebih aneh, kacang yang baru keluar dari stoples itu beda bentuk. Ada 1 yang warnanya agak keunguan. Ada juga yang ada garis-garis merah kayak pembuluh darah. Tapi semuanya kecium bau gurih yang bikin ngiler. Aku buang semua ke tempat sampah belakang. Malamnya, aku mimpi lagi. Tapi kali ini bukan ibu yang datang. Ada seorang perempuan tua, wajahnya penuh luka bakar, berdiri di ujung ladang singkong. Dia nggak ngomong apa-apa. Tapi matanya terus mandang ke arah warung. Kayak nunggu sesuatu. Besok paginya, kacang dalam stoples penuh lagi. Warung rame. Orang-orang beli kacang tanpa tanya harga, tanpa lihat dagangan lain. Mereka cuma pengen satu hal,
kacang dari Stopless. Aku tanya ke salah satu langganan, Bu Marni, Bu, emang kacangnya sena itu ya? Bu Marni cuma ngangguk, matanya kosong. Ini kacang, kayak ngilangin rasa sedih, enduk. Aku makin bingung. Maksudnya? Dia bisik, sejak suamiku meninggal, aku makan ini terus. Rasanya, kayak dia deket lagi. Kayak nggak sendirian. Dari situ aku mulai sadar, warung ini bukan cuma tempat jualan. Ada yang salah sama kacang-kacang ini. Ada yang manfaatin rasa kehilangan orang buat sesuatu yang lebih gelap. Dan yang paling nyebelin, aku nggak tahu gimana cara berhentinya. 1 minggu setelah kacang itu makin rame dibeli orang, mulai muncul masalah pertama. Hari itu warungku sepi. Beda banget sama hari-hari sebelumnya. Nggak ada satupun pembeli. Bahkan Bu Marni yang biasanya langganan tiap pagi, nggak kelihatan. Aku sempat lega, pikiranku sempat bilang, mungkin ini udah selesai. Tapi pas sore, aku lihat anak kecil, sekitar umur 8 tahunan, berdiri diam di seberang jalan. Matanya melotot ke arah warung. Dia nggak ngedip. Rambutnya acak-acakan, bajunya kotor, dan tangan kanannya terus nunjuk ke arah Stopless kacang. Aku dekati pelan. Dek, kamu kenapa? Dia nggak jawab. Tapi pas aku makin deket, dia mendadak buka mulut dan ngomong cepat banget, kayak hafalan. Ibunya Nur ngasih makan ke tanah. Kalau Nur nggak lanjutin, Nur yang bakal dimakan. Langsung aku mundur. Anak itu langsung lari masuk ke kebun singkong. Hilang gitu aja. Aku mulai panik. Aku masuk rumah, kunci pintu, dan coba hubungi Mbak Leli, teman lama ibu yang ngerti soal hal-hal aneh. Aku cerita seadanya. Tentang Stopless kacang, soal isinya yang gak pernah habis, dan soal anak kecil tadi. Mbak Leli diam di ujung telepon. Lama. Lalu suaranya keluar pelan. Nur, kamu buka warung itu pas hari apa? Aku jawab, malam Jumat, Mbak. Dia langsung tarik napas berat. Nur, kamu udah buka jalan. Mungkin warung itu udah dikasih tumbal sejak lama sama ibumu. Dan sekarang kamu nerusin. Aku bengong. Tumbal apaan, Mbak? Dia nggak jawab langsung. Tapi sebelum nutup telepon, dia bilang, jangan buang kacangnya, Nur. Apapun yang terjadi, jangan dibuang. Atau ada yang marah. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku peluk bantal sambil dengar suara langkah kaki dari arah ladang singkong. Teratur. Berat. Kayak ada yang jalan, muter-muter sekitar rumah. Paginya, di depan pintu warung, ada tisu bekas darah. Dan satu hal lagi, ada jari manusia, utuh, berdarah, tergeletak di atas karung beras. Aku tahu, sesuatu mulai marah. Dan aku nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Setelah kejadian dengan anak kecil itu, aku berusaha tetap tenang. Tapi, setiap malam, rasanya semakin berat untuk menutup mata. Warungku sepi lagi, tapi ada hal yang semakin jelas, suara aneh yang datang dari dalam warung. Malam itu, aku duduk di belakang warung, ngerapihin barang-barang sisa jualan. Tiba-tiba, aku dengar suara gesekan dari dalam Stopless kacang. Awalnya, aku kira itu cuma suara angin lewat, atau mungkin ada tikus. Tapi suara itu makin keras, seakan ada yang gerak di dalam Stopless. Aku buru-buru jalan ke depan, ambil Stopless dan buka tutupnya. Tapi yang keluar justru bau amis, bau yang bikin mual. Aku mundur, hampir jatuh. Dan di dalam Stopless, bukan kacang lagi yang terlihat, melainkan sepotong kulit manusia. Kulit yang mengerut, keras, dan warnanya agak coklat kehitaman, seolah baru saja dibakar. Aku hampir muntah. Begitu aku memegang potongan itu, ada rasa sakit tajam, seperti dicubit. Aku langsung lemparkan potongan kulit itu ke lantai dan buru-buru keluar warung. Saat aku keluar, aku dengar langkah kaki berat di belakang, seakan ada seseorang yang mengikutiku. Aku nggak berani menoleh. Rasanya jantungku hampir copot. Ketika aku nyampe depan rumah, baru aku lihat, di tanah sekitar warung, ada jejak kaki basah, merah, yang jelas-jelas mengarah ke dalam warung.
Gemetar, aku balik lagi ke warung. Tapi, stoples kacang itu kembali penuh. Ternyata, kacangnya bukan sekadar kacang. Mereka bermerek. Setiap kacang yang ada di stoples, ada tulisan kecil di permukaannya, seperti nama orang yang aku kenal. Aku baca satu-satu, Dini, Farhan, Leli. Nama-nama yang aku tahu dari tetangga dan teman-temanku. Aku hampir pingsan waktu nyadar bahwa nama-nama itu adalah orang-orang yang pernah datang ke warung atau yang ibu kenal sebelum meninggal. Aku coba mencari penjelasan kenapa kacang-kacang ini bisa mencatat nama-nama itu. Tapi sebelum aku sempat mikir lebih jauh, aku dengar suara dari belakang. Suara seperti tepukan ringan yang mulai makin jelas. Langkah kaki pelan-pelan menghampiriku. Aku menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya ada bayangan hitam yang bergerak-gerak di sisi ruangan. Tiba-tiba, tangan kananku terasa berat, seperti ada yang menariknya. Tangan itu menyentuh stoples kacang, dan aku merasakan ada suara halus yang berbisik di telingaku, tambah lagi. Aku langsung menjerit, tapi suara itu semakin jelas. Aku mulai melihat gambaran yang samar. Seperti tangan-tangan yang keluar dari dinding, mencoba menarikku masuk ke dalam. Aku langsung lari keluar warung, nggak peduli lagi sama kacang atau apapun itu. Tapi kaki ini terasa berat, seakan terikat oleh sesuatu yang nggak kelihatan. Aku nyaris terjatuh saat nyampe di halaman rumah. Di sana, aku lihat ibu. Ibu berdiri di depan pintu rumah. Wajahnya penuh dengan luka bakar, sama seperti perempuan tua yang aku lihat di mimpi. "Ibu," aku bisik, nyaris nggak bisa berkata-kata. Ibu cuma tersenyum. Senyum yang membuat tubuhku kaku. Senyum itu bukan senyum ibu yang aku kenal. Dia bilang pelan, "Kacangnya nggak bisa berhenti, Nur. Kalau kamu berhenti, kamu yang masuk ke dalam." Dan saat itu, aku sadar, aku sudah terperangkap. Aku nggak bisa tidur semalam itu. Wajah ibu yang muncul di depan pintu terus menghantui pikiranku. Senyumannya itu, bukan ibu yang aku kenal. Aku merasa seperti ada yang hilang dari dirinya. Ada sesuatu yang gelap, yang nggak bisa aku pahami. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Warung ini, kacang-kacang itu, dan ibu, semuanya terasa semakin menyeretku ke dalam kegelapan yang gak aku mengerti. Aku butuh jawaban. Pagi itu, aku mulai mencari-cari buku catatan lama milik ibu. Ibu memang jarang menulis, tapi aku tahu dia punya beberapa catatan tentang warung dan pelanggan setia. Aku buka lembar demi lembar buku itu, mencari petunjuk apapun yang bisa membantu. Di halaman belakang buku, aku menemukan sebuah tulisan yang berbeda dari biasanya. Tulisan tangan ibu yang lebih cepat dan lebih gelisah, "Malam Jumat, jangan buka stoples. Kacang itu akan terus meminta." Jantungku berdegup kencang. Aku nggak tahu apa maksudnya, tapi semakin banyak hal yang terasa aneh. Aku mulai mengingat percakapan ibu dengan temannya, Mbak Leli, yang bilang, "Kacangnya harus ada, kalau enggak, kamu yang masuk ke dalam." Sepertinya, ibu sudah tahu tentang ini lebih lama daripada aku. Aku terus mencari di lemari tua, berharap menemukan sesuatu yang lebih jelas. Dan akhirnya, di sebuah kotak kayu kecil, aku menemukan sebuah surat kuno yang sudah hampir hancur. Isinya tidak jelas, sebagian terhapus, tapi ada satu kalimat yang berhasil aku baca, "Bukan hanya warung yang harus dijaga. Tumbal sudah diberikan. Jangan terlalu lama berbisnis dengan yang bukan manusia." Aku terdiam. Apa yang dimaksud dengan tumbal? Apa yang sudah ibu lakukan sebelum aku buka warung ini? Apa benar ibu melakukan sesuatu yang salah dengan membuka warung ini? Di saat aku masih kebingungan, tiba-tiba pintu warung terbuka. Seorang pria tua masuk. Tubuhnya ringkih, wajahnya keriput, dan matanya kosong. Aku nggak kenal dia, tapi dia langsung duduk di meja depan warung, seolah sudah tahu apa yang dia cari. "Ada kacang, Enduk?" katanya dengan suara parau. Aku terkejut. "Ada, Pak. Tapi, Pak, siapa nama Bapak?" Dia cuma menggelengkan kepala. "Kacang,
yang dari stoples. Itu yang aku cari. Aku langsung mengambil stoples yang ada di meja dan memberikannya. Pria itu hanya memandang kacang dalam stoples, lalu menggigit satu, dan mengunyah perlahan. Aku bisa lihat ada sesuatu yang berubah di wajahnya, seperti rasa puas yang tercermin. Tapi, yang lebih aneh adalah tatapan matanya yang mulai kosong. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi pria itu mengangkat tangannya, menyuruhku diam. Jangan tanya apa-apa, Endo. Kacang itu bukan cuma makanan. Itu adalah jalan ke tempat yang lebih jauh, yang lebih gelap. Tiba-tiba aku merasa seperti ada yang menggerakkan tubuhku tanpa kontrol. Aku merasakan tangan dan kakinya terasa sangat berat, seolah ada yang mengikatku, menarikku untuk mendekat. Wajah pria itu mulai berubah. Kulitnya mengelupas sedikit demi sedikit, dan aku bisa melihat kerangka tengkoraknya yang tampak jelas di bawah kulitnya. Dari mulutnya, keluar suara parau, seperti gumaman yang aku nggak bisa mengerti. Jangan takut, ini sudah jadi takdirmu, katanya, sebelum tubuhnya terjatuh ke lantai. Aku terkejut, hampir teriak, tapi nggak bisa mengeluarkan suara. Tubuh pria itu mendekat ke stoples kacang dan terhisap masuk. Tanpa bisa aku kendalikan, aku merasakan sesuatu yang aneh mengalir dalam diriku, seperti ada yang ikut masuk bersamaku. Aku berlari keluar warung, berusaha melepaskan diri dari perasaan berat itu. Namun, saat aku berbalik, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir copot. Di dalam warung, stoples kacang itu sudah kosong. Dan aku tahu, aku baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Setelah kejadian itu, aku merasa seperti terjebak. Tubuhku rasanya makin berat setiap kali aku mendekati warung. Tangan dan kaki ini nggak bisa bebas lagi. Seperti ada yang menahan, menarikku, membuatku merasa bersalah kalau nggak melayani warung ini. Tapi aku nggak mau menyerah. Aku nggak mau terjebak selamanya dalam perangkap ini. Aku harus mencari cara untuk berhenti, untuk mengakhiri semua ini. Pagi itu, aku memutuskan untuk pergi ke rumah Mbak Leli. Dia satu-satunya orang yang mungkin bisa bantu aku keluar dari kekacauan ini. Begitu aku sampai, aku langsung menceritakan semuanya, tentang kacang, stoples, dan kejadian-kejadian aneh yang mulai semakin intens. Mbak Leli mendengarkan dengan serius. Dia nggak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk, sampai akhirnya dia berkata pelan, "Nur, kamu tahu nggak kenapa ibu bisa masuk ke dalam perangkap itu? Kenapa warung itu bisa jadi seperti ini?" Aku nggak jawab, cuma menunduk. Rasanya aku udah tahu, tapi aku nggak siap mendengarnya. Bukan cuma warungmu, Nur. Ibumu sudah memberikan tumbal. Dia berbisnis dengan sesuatu yang bukan manusia, yang menginginkan lebih. Kacang itu hanya simbol. Tapi yang diminta bukan kacang. Itu adalah jiwa. Aku terdiam. Jiwa? Aku nggak bisa membayangkan apa yang dimaksud Mbak Leli, tapi aku tahu satu hal, ibu pasti tahu apa yang dia lakukan. Dan aku, kini, terperangkap dalam kesalahan yang sama. Mbak Leli menatapku dengan serius. Kamu harus keluar dari sini. Jangan pedulikan stoples kacang itu. Kalau kamu terus-terusan melayani, semakin dalam kamu terjerat. Yang diminta itu jiwa manusia, bukan sekadar makanan. Itu udah jadi hukum mereka. Kalau kamu nggak bisa berhenti, mereka yang akan menghentikanmu. Aku merinding mendengar itu. Tapi aku tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan yang aku punya untuk keluar dari sana. Aku harus berhenti. Kalau enggak, aku akan kehilangan diri sendiri, seperti yang terjadi pada orang-orang yang datang ke warung. Aku berusaha untuk tetap tenang, meskipun hati ini berdegup kencang. Lalu apa yang harus aku lakukan, Mbak? Bakar stoples itu, Nur, kata Mbak Leli dengan suara berat. Jangan biarkan mereka punya kontrol lagi. Kalau kamu nggak bakar, mereka yang akan menguasai semua. Mereka akan datang untukmu, sampai kamu hilang, jadi bagian dari mereka. Itu suara yang jelas, tapi aku masih ragu. Aku nggak tahu apakah aku bisa melakukannya. Aku takut. Takut dengan konsekuensinya. Namun, aku tahu aku nggak punya pilihan lain.
Aku harus melawan. Dengan langkah berat, aku kembali ke rumah, ke warung yang sudah mulai terasa seperti penjara bagiku. Setibanya di sana, aku lihat stoples kacang itu ada di meja. Seperti biasa, penuh dengan kacang yang aneh. Kacang yang gak pernah habis. Kacang yang selalu meminta. Aku merasa jantungku berdegup keras saat aku mendekat. Tangan ini gemetar saat hendak memegang stoples itu. Aku bisa merasakan sesuatu yang menghalangi, seperti ada tangan yang tak terlihat, yang mencoba menarikku ke dalamnya. Tapi aku tidak bisa mundur. Aku harus melawan. Aku mengambil korek api, dengan tangan yang masih gemetar, dan mulai menyalakan api. Rasanya waktu berjalan begitu lambat. Aku melemparkan api ke dalam stoples. Seakan ada yang berusaha mencegahnya, api yang seharusnya menyala malah padam seketika. Aku mencoba lagi. Kali ini, api menyala dan mulai membakar bagian atas stoples. Tiba-tiba, suara berdesis muncul. Suara yang seperti berasal dari dalam stoples, suara yang mengerikan, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Aku mundur, tapi tetap memegang korek api. Api itu semakin besar, semakin mengamuk. Stoples kaca itu mulai retak, dan saat aku kira aku menang, tiba-tiba, stoples itu pecah dengan keras. Apa yang terjadi setelah itu, aku nggak tahu. Semua jadi gelap. Suara berisik itu berhenti. Ketika aku buka mata, aku sudah terjatuh di lantai, dan warung itu kosong. Hanya ada aku di sana. Aku tahu, mungkin aku sudah melakukan kesalahan besar, tapi sekarang, aku hanya bisa berharap, aku nggak akan menjadi bagian dari semuanya. Tubuhku terasa sangat berat saat aku mencoba berlari menjauh dari warung. Langkahku terasa lambat, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Tanah di bawah kakiku seperti menghisapku, menarikku kembali ke tempat yang ingin kutinggalkan. Ada rasa teror yang mendalam mengalir dalam tubuhku, seakan sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi setiap gerakanku. Kutatap warung yang semakin jauh di belakangku, dan perlahan-lahan, bayangan hitam mulai muncul di antara pepohonan singkong. Bayangan itu semakin jelas. Sebuah sosok besar, berbentuk kabut gelap yang bergerak di tanah. Semakin aku berlari, semakin bayangan itu semakin dekat, mengikuti langkahku. Aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Sesuatu yang tak kasat mata, atau mungkin sesuatu yang lebih jahat, terus mengikutiku. Aku tahu, apa yang terjadi bukan lagi mimpi buruk. Ini nyata. Dan aku, dalam kebingunganku, menyadari bahwa aku tak bisa kabur lagi. Tiba-tiba, aku mendengar suara keras di belakang. Suara seperti gemuruh angin, atau mungkin suara langkah kaki berat yang makin dekat. Aku tak berani menoleh, takut apa yang kulihat akan membuatku semakin terperangkap. Lalu, dalam kepanikan yang semakin memuncak, aku berhenti di tengah ladang. Aku tak tahu lagi harus kemana. Di depanku, langit mulai gelap, seperti malam yang datang begitu cepat. Awan hitam berkumpul, menggulung ke atas, menutup sinar matahari. Dan dari balik awan itu, aku melihat sosok yang sangat aku kenali, Ibu. Dia berdiri di sana, di tengah ladang singkong, wajahnya pucat, seperti tak bernyawa. Matanya kosong, tidak ada kehidupan di sana. Aku ingin berlari ke arahnya, memanggilnya, tapi langkahku terhenti ketika aku melihat sesuatu yang aneh. Di tangannya, ibu memegang sebuah stoples kacang. Stoples itu sama persis dengan yang ada di warung, kacang di dalamnya tak pernah habis. Wajah ibu yang pucat itu menatapku kosong, tidak bergerak sedikit pun. Aku merasa seperti ada yang menekan dadaku, membuatku sulit bernapas. Apa yang terjadi pada ibu? Apa yang sudah terjadi dengan warung ini? Semua yang dulu aku anggap normal kini terasa sangat menakutkan. Tiba-tiba, ibu membuka mulutnya, dan suara itu, suara yang sangat asing, keluar dari bibirnya. Suara yang bukan suara ibu. Suara itu menggelegar, menggema di seluruh ladang. Kamu sudah menyerahkan semuanya, Nur. Kamu sudah menjadi bagian dari mereka. Kata-kata itu mengalir dalam kepalaku seperti aliran sungai yang tak bisa dihentikan. Sesuatu dalam diriku terasa seperti terkoyak, seperti aku sedang melawan diri sendiri.
Aku berteriak, mencoba membantah, tapi mulutku seperti terkunci. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Ibu mulai bergerak, langkahnya pelan, namun setiap langkahnya mengeluarkan suara seperti gesekan kaca pecah. Ketika dia semakin dekat, tubuhnya sepertinya berbelah, setengah tubuhnya menghilang ke tanah, sementara setengah lainnya tetap berjalan menuju aku. Aku terjatuh, punggungku membentur tanah. Rasanya seakan ada yang menekanku, menahanku. Di depan mataku, ibu, atau mungkin apa yang dulunya ibu, sudah berubah menjadi makhluk yang lebih menyeramkan. Matanya kosong, mulutnya penuh dengan gigi tajam yang mengerikan. Dia melangkah lebih dekat, dan setiap langkahnya semakin membuat bumi terasa bergetar. Aku ingin berlari, tapi tubuhku seperti terkunci. Tangan ibu yang sudah berubah menjadi tangan hitam yang terbuat dari cabang-cabang pohon hitam meraih ke arahku. Aku bisa merasakan jari-jari itu menyentuh kulitku, dingin dan kaku, seperti tulang yang rapuh. Jangan lari, Nur. Kamu sudah menjadi milik kami. Kamu sudah diberikan kepada mereka. Kata-kata itu seperti mantra yang mengikatku. Aku merasa leherku mulai tercekik, nafas semakin sesak, dan aku tahu, aku tak punya banyak waktu. Jika aku tidak melawan, aku akan menjadi seperti yang lain, bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap. Aku mengerahkan seluruh tenagaku untuk melawan, tapi semakin aku berusaha bergerak, semakin kuat cengkeraman ibu yang mengerikan itu. Tangan itu semakin mendalam, menggenggam tubuhku, membuatku hampir tak bisa bernafas. Akhirnya, aku memejamkan mata, merasa hampir kehilangan kesadaran. Di tengah kegelapan itu, suara yang mengerikan itu semakin jelas. Dan aku tahu, ini adalah teror puncak, teror yang datang untuk menuntut apa yang sudah dijanjikan. Ketika jari-jarinya semakin mengepal di leherku, aku hampir merasa bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Mataku mulai berkunang-kunang, dan tubuhku terasa lemas, seperti kehilangan semua kekuatan. Namun, di dalam kepalaku, ada suara yang tidak bisa kuabaikan. Sebuah suara kecil yang perlahan mulai terdengar lebih jelas. Jangan menyerah, Nur, jangan biarkan mereka menang. Aku berusaha untuk membuka mata, meskipun dunia sekelilingku terasa semakin gelap. Jari-jarinya yang hitam itu mengikatku semakin kuat, tapi aku tahu, aku harus melawan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, yang harus aku hadapi. Aku tidak bisa membiarkan diriku menjadi bagian dari semua ini. Aku ingat apa yang dikatakan Mbak Leli tentang api, tentang menghancurkan semuanya, membakar segala yang berhubungan dengan mereka. Aku merasakan api itu, entah dari mana, namun aku tahu itu adalah satu-satunya cara untuk keluar dari sini. Untuk mengakhiri semua teror ini. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, aku menggigit bibirku dan mengumpulkan tenaga. Aku menendang tanah, berusaha menggeser tubuhku sedikit demi sedikit. Jari-jariku menggenggam tanah, mencoba menciptakan pegangan. Saat itu juga, satu ingatan muncul dengan jelas di benakku. Ibu pernah memberitahu aku tentang obor yang ada di dekat warung. Obor yang selalu ia jaga di sana, sebagai alat untuk menyalakan api. Dengan kekuatan yang tersisa, aku mengarahkan tubuhku, dan dengan bantuan desakan dari dalam hati, aku mulai merangkak menuju warung. Tangan hitam ibu masih mengikutiku, tapi semakin aku bergerak, semakin terasa bahwa ia mulai melemah. Mungkin ini waktunya. Aku tidak bisa terus dibiarkan hidup dalam kegelapan ini. Aku harus melawan, tidak peduli apa yang terjadi. Aku berhasil mencapai warung. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa aku hentikan. Warung itu terlihat kosong, sepi, namun ada perasaan aneh yang menyelimutinya, seperti ada yang menunggu. Di sudut ruangan, obor tua itu masih berdiri, terkadang terlihat kilatan api yang menyala dalam kegelapan. Aku meraihnya dengan tangan yang gemetar. Tapi begitu aku memegang obor itu, suara tawa terdengar. Suara ibu yang terpecah-pecah, tawa yang mengerikan, seperti tawa dari banyak suara. Aku menoleh cepat, dan di sana, di dalam bayangan gelap, aku melihat makhluk itu. Sosok yang pernah kulihat,
sesuatu yang lebih dari manusia. Tubuh yang terbuat dari bayangan, dengan wajah yang tak bisa dikenali. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan tanpa disadari, aku merasa tubuhku kembali terangkat, seperti ada kekuatan yang menarikku ke udara. Aku tak bisa bergerak. Hanya ada kegelapan dan tawa itu yang mengelilingiku. Tapi aku ingat, aku punya api. Aku tahu ini adalah pertarungan terakhir. Dengan sekuat tenaga, aku menyalakan obor itu, dan api mulai menjalar dari ujung kayu yang terendam minyak, membakar dengan cepat. Tanpa pikir panjang, aku melangkah maju dan menjilatkan api itu ke arah sosok hitam yang mengambang di depanku. Itu berteriak. Suaranya memekakan telinga, seperti ada sesuatu yang terbakar. Tubuhnya bergetar hebat, dan api itu mulai melahap tubuhnya, menghapus bentuk gelap itu, membuatnya menjerit kesakitan. Dan ketika api mencapai bagian tubuh yang paling gelap, sosok itu pecah, berubah menjadi abu yang berterbangan ke udara. Aku terjatuh, tubuhku lemas, dan akhirnya, aku tak mampu lagi bertahan. Namun, aku merasa udara di sekelilingku mulai berubah. Kegelapan itu hilang. Aku merasakan kelegaan yang dalam, seolah ada sesuatu yang menyingkirkan beban dari pundakku. Aku bangkit, perlahan-lahan. Warung itu masih ada. Namun suasananya berbeda. Terasa lebih ringan, lebih terang. Tidak ada lagi bayangan-bayangan gelap yang mengelilinginya. Aku menatap ke sekitar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa seolah aku telah bebas dari cengkraman jahat itu. Namun, saat aku berbalik, aku melihat stoples kacang itu. Masih ada di meja. Dengan kacang yang penuh, meskipun tak pernah ada yang mengisinya. Mataku terpaku pada stoples itu untuk sesaat, sebelum aku memutuskan untuk membakarnya. Aku mengangkat obor yang masih menyala, dan saat api itu menyentuh kaca stoples, semuanya meledak. Seperti ada sesuatu yang mengeluarkan raungan terakhir, dan stoples itu hancur menjadi serpihan-serpihan kaca. Itu adalah saat aku tahu, akhirnya aku bisa bebas. Suasana pagi itu terasa berbeda. Udara yang biasanya berat, penuh ketegangan, kini terasa lebih ringan. Aku duduk di depan warung, menatap ladang singkong yang menghampar luas di depan rumah. Semua terasa biasa lagi. Warung kecil yang dulunya penuh dengan bayangan kelam, kini tampak seperti warung biasa yang ada di setiap sudut kampung. Aku memandang ke dalam warung. Stoples kacang yang dulu selalu penuh, meski tak pernah ada yang mengisi, kini tak ada lagi. Semua kacang itu sudah hancur bersama dengan stoplesnya. Api yang kupakai untuk membakar benda itu benar-benar berhasil, atau setidaknya itulah yang kupikirkan. Aku sudah mengakhiri semua ini. Matahari terbit lebih cerah dari biasanya. Suara burung berkicau, dan ada angin sepo-sepo yang terasa menyegarkan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya sudah berakhir. Bahwa aku telah membebaskan diriku dari belenggu yang mengikat selama ini. Tapi, ada yang aneh. Rasanya masih ada yang tertinggal di dalam diriku. Meski aku sudah membakar stoples kacang itu, meski ibu sudah tidak ada lagi, aku merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai. Ada rasa kosong yang menggerogoti hatiku. Apakah benar aku sudah bebas? Aku berjalan perlahan ke belakang warung, menuju ke ladang singkong. Angin yang berhembus terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berhenti sejenak dan menatap ke kejauhan. Ladang singkong itu tampak biasa, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku menoleh, dan di sana, berdiri seorang pria. Pria itu mengenakan pakaian putih lusuh, wajahnya tertutup topi, dan matanya kosong, seperti mata ibu. Aku terkejut, langkahku terhenti. Apa yang terjadi? Aku merasa seperti melihat hal yang pernah kulihat sebelumnya, tapi aku tidak bisa mengingat apa. Pria itu hanya berdiri diam, tak bergerak, matanya terus menatapku. Seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi tak bisa mengeluarkan suara. Aku mencoba untuk berbalik, berjalan menjauh, tapi tubuhku terasa seperti tertahan. Ada rasa dingin yang mengalir dari tubuh pria itu,
seperti dia membawa kegelapan bersamanya. Aku bisa merasakan getaran di udara, sesuatu yang tidak tampak, tetapi ada. Sesuatu yang mengikatku, membuatku tak bisa bergerak. Kenapa kamu belum pergi, Nur? Suara itu, suara yang kurasakan begitu familiar, terdengar dari pria itu. Suara ibu, tetapi lebih berat, lebih dalam. Suara yang menyesakkan dada. Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Mulutku terasa kering. Semua yang aku lakukan, semua yang aku hadapi, seperti sia-sia. Tidak ada yang benar-benar selesai. Aku masih terjebak di dalamnya, entah itu kutukan atau janji, aku tak tahu. Semua yang kamu lakukan tidak akan menghentikan mereka, Nur. Pria itu melanjutkan, suaranya kini lebih dalam, seolah datang dari bawah tanah. Mereka selalu ada. Mereka akan kembali lagi. Aku terdiam, mencoba memahami apa yang dimaksud. Apakah yang kumusnahkan bukanlah yang sebenarnya? Apa yang aku lihat selama ini, apa yang aku hancurkan, hanya ilusi? Tapi bukankah aku sudah berhasil membakar stoples itu? Bukankah ibu sudah tidak ada lagi? Kenapa pria ini muncul? Kamu tidak akan bisa lari. Pria itu melangkah mendekat, dan setiap langkahnya terasa seperti suara berat yang menggeram dari tanah. Semua ini adalah bagian dari kesepakatan yang lebih besar. Kegelapan itu tidak bisa dihancurkan hanya dengan api. Aku ingin berteriak, ingin lari, tetapi tubuhku terasa kaku. Semua yang kuperjuangkan selama ini seakan runtuh dalam sekejap. Aku merasa terjebak lagi. Aku merasa seperti sedang dipermainkan oleh kekuatan yang lebih besar, yang tidak bisa kupahami. Pria itu tiba-tiba menghilang, seperti ditelan tanah. Dan saat itu juga, aku mendengar suara ibu lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Aku tahu ini bukan akhir. Aku menoleh ke sekitar, dan di sana, di atas meja warung, stoples kacang itu muncul lagi. Masih utuh. Masih penuh dengan kacang, meskipun tidak ada yang mengisinya. Aku tertegun, dan rasa panik kembali menyelimuti hati. Semua ini belum selesai. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku benar-benar bebas? Atau justru aku telah masuk lebih dalam ke dalam lingkaran yang tak ada habisnya? Aku menatap stoples kacang yang tergeletak di meja. Itu bukan hal yang seharusnya ada di sana. Aku yakin sudah membakarnya, dan aku yakin ibu sudah tidak ada lagi. Tapi kenyataan yang ada di depanku sekarang jelas bertolak belakang. Stoples itu ada lagi. Seolah tak pernah hancur, tak pernah dibakar. Dan kacangnya, kacang yang tak pernah habis. Tiba-tiba, mataku terasa berat, dan semua yang terjadi sebelumnya mulai berputar dalam kepalaku. Suara pria itu, suara ibu, semuanya seolah membekas di dalam pikiranku. Apakah ini mimpi? Atau mungkin aku memang belum bangun? Rasanya ada sesuatu yang sangat besar yang belum aku pahami, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Aku mengulurkan tangan, mencoba memegang stoples itu lagi. Namun saat jari-jariku hampir menyentuh kaca, aku merasakan getaran yang kuat mengalir di tubuhku. Suara-suara itu kembali. Suara tawa, tawa ibu yang berubah menjadi bisikan-bisikan tajam di telingaku. Kamu belum selesai, Nur, suara itu kembali terdengar. Kamu pikir kamu bisa lari dari mereka, tapi sebenarnya, kamu adalah bagian dari mereka. Aku mundur sedikit, terengah-engah. Aku merasa semakin bingung. Apa yang dimaksud? Aku sudah membakar stoples itu. Aku sudah menghancurkan semuanya. Tapi lalu, seseorang muncul di pintu warung. Bukan pria yang tadi. Bukan ibu. Sosok itu mengenakan pakaian yang familiar, pakaian ibu. Namun, saat dia melangkah masuk, aku sadar ada yang sangat aneh. Wajahnya, meski tampak seperti ibu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan di sana. Ibu? Suaraku hampir hilang. Sosok itu tersenyum. Senyuman yang aku kenal, tapi ada yang ganjil. Senyuman yang penuh dengan rahasia gelap. Iya, Nur. Aku ibu. Tapi juga bukan ibu yang kamu kenal. Aku mundur, dan saat itu sosok itu mengulurkan tangan, memegang pergelangan tanganku dengan kuat.
Kamu selalu menjadi bagian dari kami, Nur. Sejak pertama kali kamu lahir, kamu sudah menjadi bagian dari kesepakatan ini. Tiba-tiba, dunia di sekelilingku terasa seperti berputar. Aku merasa seolah-olah aku tenggelam dalam pusaran yang tak bisa kuhindari. Aku melihat sosok ibu yang benar-benar berbeda, yang berubah menjadi sosok yang lebih besar dan gelap, penuh dengan bayangan hitam. Apa yang terjadi, Ibu? Apa yang sebenarnya terjadi pada kita? Tanyaku dengan suara gemetar. Ibu itu tersenyum, tapi kali ini senyum itu penuh dengan kegelapan. Kamu adalah penjaga warung ini, Nur. Warung ini adalah pintu. Pintu untuk mereka. Dan kamu telah menjadi bagian dari kami sejak lama. Mereka akan terus datang, terus mengisi. Kamu tak akan bisa keluar, Nur. Aku merasa seolah-olah seluruh tubuhku terhempas. Semua yang aku perjuangkan, semua yang aku lakukan, ternyata tidak ada artinya. Ini bukan tentang menghancurkan stoples kacang. Ini tentang kesepakatan yang lebih tua, yang lebih dalam, yang sudah ada sejak lama. Ibu, jadi semua ini adalah bagian dari aku terdiam. Tak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan yang menguasai hatiku sekarang. Ibu itu tertawa pelan, dan dengan satu gerakan tangan, dia menghilang. Warung kembali sepi. Semua terasa kosong. Dan saat itu, aku menyadari sesuatu yang paling mengejutkan, aku tidak pernah bisa lari dari warung ini. Aku adalah penjaga. Aku adalah bagian dari mereka. Aku adalah bagian dari kekuatan gelap itu. Kegelapan itu tak pernah benar-benar hilang. Dan aku, ternyata, sudah menjadi bagian dari kesepakatan yang tak bisa aku hindari. Aku menatap stoples kacang yang masih ada di meja. Kacang itu terus terisi, meski tak ada yang mengisinya. Aku tahu, ini tidak akan pernah berakhir.